Revolusi teknologi telah mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Mari kita telusuri perjalanan dari revolusi industri 1.0 hingga era revolusi industri 4.0 yang kita alami saat ini. Dimulai pada akhir abad ke-18, revolusi industri 1.0 ditandai dengan penggunaan mesin uap dan mekanisme produksi. Ini meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan dan memulai era pabrik besar. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, revolusi industri 2.0 memperkenalkan listrik dan produksi massal. Penemuan seperti jalur perakitan Ford mengubah industri manufaktur secara drastis. Revolusi industri 3.0 atau revolusi digital dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan munculnya komputer, elektronik, dan otomatisasi. Teknologi informasi menjadi pendorong utama perubahan ekonomi dan sosial. Kita saat ini berada di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan konektivitas internet, big data, kecerdasan buatan, dan teknologi canggih lainnya. Era ini membawa perubahan yang lebih cepat dan kompleks. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja, dari revolusi industri hingga era digital saat ini. Teknologi terus berkembang pesat. Era digital ditandai dengan munculnya internet, komputasi awan, dan teknologi mobile. Inovasi seperti kecerdasan buatan dan IoT atau Internet of Things membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif. Teknologi mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan seperti pengangguran akibat otomatisasi. Disrupsi teknologi menggantikan pasar lama dengan yang baru, lebih efisien dan menyeluruh. Fenomena ini bersifat destruktif dan kreatif, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Clayton Christensen dalam bukunya The Innovator's Dilemma. Menurut Komisi PBB, sekitar 2 miliar pekerja akan terdampak oleh disrupsi teknologi pada tahun 2030. Profesi seperti tukang pos, telemarketing, teller bank, dan banyak lainnya akan tergantikan oleh teknologi baru. Disrupsi tidak hanya menghilangkan pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan profesi baru seperti blogger, web developer, big data analis, dan konten kreator. Era digital menawarkan peluang karir yang sebelumnya tidak pernah ada. Platform MOOC seperti Coursera dan Udacity mengubah cara kita belajar. Diprediksi 50% universitas di USA akan bangkrut pada tahun 2028 karena perubahan besar dalam pendidikan. Perusahaan seperti taksi tanpa taksi, hotel tanpa hotel, dan ojek online menjadi fenomena. Contohnya Uber, Airbnb, dan Gojek yang mengubah industri mereka secara drastis. E-commerce telah merevolusi cara kita berbelanja dan berbisnis. Dalam era digital ini, banyak bisnis yang beralih ke platform online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Tren seperti pembayaran digital, logistik cerdas, dan pengalaman belanja yang dipersonalisasi menjadi kunci sukses dalam e-commerce. Teknologi seperti big data, AI, dan blockchain juga memainkan peran penting. Untuk sukses dalam e-commerce, bisnis harus fokus pada pengalaman pelanggan, pengelolaan data yang baik, serta adopsi teknologi terbaru. Memahami kebutuhan konsumen dan memberikan layanan yang unggul adalah kunci keberhasilan. Masa depan e-commerce terlihat cerah dengan adopsi teknologi baru dan peningkatan akses internet. Inovasi terus berlanjut, membuka peluang baru bagi bisnis untuk berkembang. Startup adalah perusahaan baru yang berfokus pada inovasi dan pemecahan masalah dengan cepat. Mereka seringkali menggunakan teknologi digital untuk menciptakan produk atau layanan yang unik. Startup memiliki karakteristik unik seperti fleksibilitas, inovasi, dan pertumbuhan cepat.
Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar seperti pendanaan, persaingan ketat, dan ketidakpastian pasar. Banyak startup yang berhasil meraih kesuksesan besar seperti Google, Facebook, dan Gojek. Mereka mengubah industri dan menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muda. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat fisik saling terhubung melalui internet, memungkinkan pertukaran data dan komunikasi yang lebih efisien. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat fisik saling terhubung melalui internet, memungkinkan pertukaran data dan komunikasi yang lebih efisien. IoT diterapkan dalam berbagai bidang seperti rumah pintar, kesehatan, transportasi, dan juga industri. Contohnya, termostat pintar yang mengatur suhu ruangan, sensor kesehatan yang memantau kondisi pasien, dan kendaraan otonom. Meskipun menawarkan banyak manfaat, IoT juga menghadapi tantangan seperti masalah keamanan dan privasi. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikirim oleh perangkat IoT terlindung dengan baik. Cybersecurity adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital. Ini mencangkup berbagai teknologi, proses, dan kontrol yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Ancaman cybersecurity mencakup malware, phishing, serangan DDoS, dan ransomware. Serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan kehilangan data. Untuk melindungi diri dari ancaman cyber, penting untuk menerapkan praktik terbaik seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan pendidikan tentang keamanan cyber bagi karyawan. Pemrograman adalah proses menulis instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Ini mencangkup berbagai konsep dasar seperti variabel, loop, dan fungsi. Ada banyak bahasa pemrograman yang digunakan oleh pengembang, seperti Python, JavaScript, Java, dan C++. Setiap bahasa memiliki kelebihan dan kekurangan serta digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Pemrograman digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, aplikasi mobile, kecerdasan buatan, dan analisis data. Dengan pemrograman, Anda dapat menciptakan solusi inovatif untuk berbagai masalah. Google Earth Engine digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemantauan perubahan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan penelitian ilmiah. Ini memungkinkan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Kode ini adalah skrip yang ditulis dalam JavaScript dan dijalankan pada Google Earth Engine atau GEE. Kode ini digunakan untuk mengolah citra satelit Landsat 8, menghitung beberapa indeks vegetasi dan suhu, serta mengekspor hasilnya sebagai file GeoTIFF. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap bagian kode. Pertama, dilakukan mendefinisikan tanggal mulai dan akhir. Kode ini mendefinisikan rentan waktu dari 1 Mei 2022 hingga 31 Desember tahun 2022. Yang kedua, itu dilakukan function apply scale factors. Fungsi ini mengaplikasikan faktor skala ke band optik dan thermal dari citra Landsat 8. Selanjutnya memasukkan fungsi mask L8SR. Fungsi ini menghapus bayangan awan dan awan dari citra Landsat 8 berdasarkan bit mask dari band QA_pixel. Mengambil dan mengolah citra Landsat 8. Nah, bagian ini mengambil citra Landsat 8 sesuai rentan waktu yang ditentukan, mengaplikasikan faktor skala, menghapus awan, menghitung median, dan memotong citra sesuai area yang diminati. Yang kelima itu visualisasi citra. Bagian ini menambahkan layar citra True Color ke peta dengan band SR_B4, SRB3, dan SRB2. Selanjutnya menghitung NDVI. Bagian ini menghitung NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index dan menambahkannya ke peta. Setelah itu menghitung min dan max NDVI. Bagian ini menghitung nilai minimum dan maksimum NDVI di area yang ditentukan.
Selanjutnya menghitung fractional vegetation atau FV. Bagian ini menghitung FV berdasarkan NDVI yang sudah dihitung tadi. Selanjutnya menghitung emissivity atau EM. Nah, bagian ini juga menghitung berdasarkan fractional vegetation tadi. Setelah itu memilih band thermal dengan menghitung LST. Bagian ini memilih band thermal dari citra dan menghitung land surface temperature atau LST menggunakan persamaan yang diberikan. Setelah itu menambahkan layar LST ke peta. Bagian ini menambahkan layar LST ke peta dengan palet warna yang ditentukan. Selanjutnya menghitung mean dan standard deviation LST. Selanjutnya menghitung urban heat island atau UHI. Bagian ini menghitung indeks urban island berdasarkan LST tadi. Selanjutnya menambahkan layar UHI ke peta. Setelah itu dilakukan ekspor hasil dari menjadi geotiff. Bagian ini mengekspor hasil perhitungan NDVI, FV, EM, LST, dan UHE sebagai file geotiff ke Google Drive. Selanjutnya menambahkan legenda ke peta. Fungsi ini menambahkan legenda ke peta berdasarkan warna dan label yang diberikan. Selanjutnya menambahkan legenda UHI ke peta. Bagian ini mendefinisikan warna dan label untuk legenda UHI dan menambahkannya ke peta. Dapat dilihat hasil yang didapatkan dari indeks UHI itu dibagi menjadi 3. UHI 1 memiliki nilai indeks 0 hingga 2. Lalu UHI 2 memiliki indeks 2 hingga 4. Dan yang terakhir UHI 3 yang memiliki indeks lebih dari 4. Banyak proyek yang telah memanfaatkan Google Earth Engine atau GEE untuk analisis data geospasial, seperti pemantauan deforestasi, analisis tutupan lahan, dan pemodelan perubahan iklim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.